Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mengaum, raungan nyaring segera terdengar dari kejauhan, dan raungan ini berbeda dari raungan makhluk iblis lainnya. Raung itu sangat menusuk telinga dan mengesankan. Setelah raungan itu terdengar, tornado muncul antara langit dan bumi. Selain itu, bahkan Chu Feng tidak dapat menentukan dari mana suara itu berasal. Seolah-olah itu berasal dari dunia itu sendiri. Dan apa yang paling menakutkan tentang raungan itu bukanlah seberapa memaksanya. Tapi sebaliknya, itu adalah efek yang disebabkan oleh raungan. Setelah raungan terdengar, makhluk iblis tidak lagi peduli untuk memperhatikan Chu Feng. Sebagai gantinya, mereka mulai dengan panik menyerang lokasi gadis kecil itu. Oh tidak, melihat itu, Chu Feng berteriak oh tidak di dalam hatinya. Dia buru-buru mengacungkan pedang dewa jahat di tangannya, dan dengan panik membantai makhluk iblis di depannya. Kali ini, serangan Chu Feng sangat kuat. Itu jauh lebih ganas dari sebelumnya. Namun sayangnya, ada terlalu banyak makhluk iblis. Jumlah mereka benar-benar tidak terhitung. Selanjutnya, makhluk iblis menyerang formasi defensif dari segala arah. Dengan demikian, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menghentikan mereka semua. Dan yang terakhir, semua penghinaan dan provokasi Chu Feng tidak efektif terhadap mereka. Sepertinya makhluk iblis itu telah kehilangan kecerdasan mereka, dan hanya akan terus menyerang tanpa tujuan formasi defensif sambil mengabaikan segala sesuatu yang lain. Chu Feng merasa monster-monster itu telah menerima perintah, dan dia merasa bahwa raungan tadi adalah perintah. Tapi sayangnya, meskipun Chu Feng punya ide tentang apa yang menyebabkan hal ini, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak tahu dari mana raungan itu berasal. Adapun menemukan pemilik raungan itu juga sangat tidak mungkin. Selain berusaha sekuat tenaga untuk membantai monster, maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Namun hal yang mengerikan mulai terjadi. Saat monster terus menyerang formasi defensif, mereka dibantai oleh formasi defensif dalam gelombang. Dengan begitu, mereka mulai berevolusi lagi. Pada awalnya, makhluk iblis itu hanya humanoid hitam pekat yang tampak aneh. Tapi sekarang, mereka adalah prajurit yang sangat kuat yang mengenakan baju besi. Hanya saja, ini adalah sekelompok prajurit jahat. Semakin kuat mereka, maka semakin takut dan gelisahnya orang akan merasakannya. Ini terutama dalam hal situasi saat ini, karena sebagian besar lapisan formasi defensif yang Chu Feng habiskan sepanjang tahun untuk mendirikannya telah dihancurkan. Pada saat itu, hanya satu lapisan formasi pertahanan yang tersisa. Itu masih memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi, karena masih melindungi gadis kecil itu. Namun, itu sudah menjadi penghalang terakhir. Jika lapisan formasi pertahanan itu juga dilanggar, gadis kecil itu akan terkena serangan monster itu. Wush! Chu Feng tidak lagi melanjutkan pembantaiannya terhadap makhluk-makhluk iblis itu. Sebagai gantinya tubuhnya bergeser, dan dia tiba di atas formasi pertahanan. Karena faktanya bahwa lapisan terakhir formasi pertahanan hanya menutupi area yang sangat kecil, ia tidak perlu lagi bertarung melawan makhluk iblis di luar kisaran formasi pertahanan. Berdiri di atas formasi defensif, Chu Feng kebetulan berada dalam jangkauan serangan mereka. Dengan demikian, dia berencana untuk membunuh makhluk iblis sebelum mereka bisa mendekati formasi defensif. Melihat Chu Feng membuat keputusan ini, makhluk iblis yang hanya bisa mengaum sebelum mulai secara bersamaan mengeluarkan tawa yang aneh. Mereka tampaknya mengejek Chu Feng. Ya, mereka mengejek Chu Feng. Mereka memang mengejeknya. Tapi Chu Feng tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dia mengacungkan pedang dewa jahat di tangannya, dan berulang kali mengirimkan sinar pedang merah pada para monster. Ketika Chu Feng pertama kali menggunakan pedang dewa jahat, sinar pedang Crimson mampu dengan mudah memotong beberapa makhluk iblis sekaligus. Dengan setiap tebasannya, dia akan bisa membantai ribuan makhluk iblis sekaligus. Namun sekarang, semuanya sangatlah berbeda. Saat monster terus berevolusi, sinar pedang akan menghilang setelah melukai satu monster. Belum lagi membunuh sejumlah besar monster, mereka bahkan tidak dapat membunuh satu monster pun. Yang paling penting adalah, kekuatan pedang dewa jahat tidaklah melemah. Dari sini orang bisa tahu persis, berapa banyak kekuatan makhluk iblis itu telah meningkat.
Tidak heran makhluk iblis itu akan mengejek Chu Feng. Mereka tahu betul bahwa Chu Feng saat ini tidak lagi mampu menghentikan mereka. Itulah kebenarannya. Chu Feng saat ini tidak bisa menghentikan monster yang mendekati formasi defensif. Para monster menembus batas pertahanan Chu Feng terus-menerus dan mereka mendekati lapisan terakhir formasi pertahanan. Dengan mengandalkan jumlah superior mereka, mereka bahkan dapat memblokir serangan dari lapisan formasi pertahanan terakhir untuk memulai serangan balik mereka sendiri. Hanya dalam waktu singkat, sebagian dari lapisan pertahanan terakhir dihancurkan. Melihat bahwa lapisan terakhir formasi defensif segera dihancurkan, Chu Feng merasa sangat tak berdaya. Selain itu, dia tidak menyerah. Dia mengertakkan gigi dan dengan mata menyala, dia mulai mengayunkan Evil God Sword berulang kali, dan mengirimkan sinar pedang merah ke arah makhluk iblis yang datang dari segala arah. Dia tampaknya telah membuat pendirian terakhirnya. Chu Feng, kamu tidak akan bisa menghentikan mereka. Mereka sudah mendapatkan bentuk sempurna mereka. Cepat tinggalkan tempat ini, desak gadis kecil itu. Apa? Mereka sudah mencapai bentuk sempurna mereka? Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke gadis kecil itu dan meraihnya. Setelah itu dia melonjak ke langit dan mulai terbang jauh. Apa yang kamu lakukan? Gadis kecil itu bertanya dengan heran. Karena mereka sudah berevolusi ke bentuk sempurna mereka, maka tidak perlu bagiku untuk melindungi formasi pertahanan itu. Karena target mereka adalah kamu, maka aku akan melindungimu, kata Chu Feng, kata Chu Feng. Apakah kamu menjadi bodoh? Kamu tidak cocok untuk mereka. Cepat tinggalkan tempat ini. Jika ini terus berlanjut, kamu akan mati. Kata gadis kecil itu. Aku berkata bahwa aku akan melindungimu, jadi aku pasti akan melindungimu. Selama aku masih hidup, maka aku pasti tidak akan membiarkan monster-monster itu membahayakanmu. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan senyum di wajahnya. Meskipun matanya telah berubah menjadi merah darah, dan wajahnya seram seperti Inlis di bawah pengaruh pedang dewa jahat, tapi senyumnya masih sangat hangat. Melihat senyum pada Chu Feng, gadis kecil itu tertegun sejenak. Mengaum, makhluk iblis itu telah berhasil menghancurkan lapisan terakhir formasi pertahanan. Dengan begini, mereka mulai terbang menuju Chu Feng dalam gelombang dari segala arah untuk menyerangnya. Dia tidak bisa menghentikan mereka. Segera, dia dikejutkan oleh makhluk iblis yang mendekatinya dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, makhluk iblis dengan tinju besar mereka mulai membombardir tubuhnya. Dengan perlindungan aura Dewa Pedang Jahat, Chu Feng tidak dapat mati. Namun, dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak lagi bisa bergerak, dan tidak mampu melawan balik. Dia hanya bisa berbaring di tanah dengan satu tangan dengan erat menggenggam pedang dewa jahat, dan yang lainnya memeluk erat gadis kecil itu. Dari tatapan tekadnya, orang bisa mengatakan bahwa dia telah membuat keputusan. Dia berencana untuk menanggung semuanya dengan hidupnya, dan melindungi gadis kecil itu dengan hidupnya. Adapun gadis kecil itu, dia dilindungi oleh Chu Feng, dan ditutupi oleh tubuhnya. Selain melihat tanah, dia tidak bisa melihat apapun. Namun dia bisa mendengar suara ledakan tinju besar dari monster yang menghantam tubuh Chu Feng. Dia juga bisa mendengar suara daging terkoyak, suara darah berceceran di mana-mana, dan bahkan suara tulang yang hancur. Semua suara itu berasal dari Chu Feng. Sekelompok hewan menjijikkan. Jika kamu mampu, maka bunuhlah aku. Meskipun dipaksa ke sudut, tapi Chu Feng tidak hanya tidak panik, tapi dia malah tertawa terbahak-bahak, dan mengejek makhluk iblis itu. Dia hanya berusaha untuk mati. Dia sangat jelas sengaja memprovokasi makhluk-makhluk iblis itu. Mengaum, bang bang bang, deru dan gemuruh terdengar tanpa henti. Tinju besar yang sebesar bukit kecil itu membombardir Chu Feng seperti hujan meteor. Makhluk iblis yang marah dengan kejam itu memukuli Chu Feng. Itu seperti sekelompok gajah raksasa yang dengan panik menginjak seekor semut kecil. Pukulan tidak manusiawi semacam ini berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Pukulan bertubi-tubi itu menimbulkan banyak asap dan debu yang memenuhi udara. Akhirnya, serangan gila itu berhenti. Ketika makhluk iblis melangkah pergi, orang bisa melihat bahwa lokasi Chu Feng berada telah menjadi lubang raksasa puluhan ribu meter. Chu Feng dan gadis kecil itu berbaring di lubang yang dalam itu. Keduanya berubah tak bisa dikenali, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada saat itu, suasana yang sebelumnya bising sudah menjadi sangat sunyi.
Semua makhluk iblis itu berdiri dengan tertib di luar lubang yang dalam, dan mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba saja, bayangan hitam besar muncul dari jauh. Siluet raksasa itu dengan cepat terbang, dan akhirnya berhenti di langit di atas lubang yang dalam. Itu adalah makhluk iblis yang lain. Iblis itu tidak hanya mengenakan armor crimson, tapi juga mengenakan mantel crimson. Bahkan tubuhnya jauh lebih besar dari makhluk iblis lainnya. Tingginya saja lebih dari 100.000 meter. Setelah itu muncul, makhluk iblis yang memenuhi seluruh wilayah itu segera berlutut. Mereka memberi penghormatan kepada makhluk iblis itu. Tanpa ragu, makhluk iblis yang muncul adalah Raja Iblis mereka. Setelah Raja Iblis itu muncul, dia pertama kali memeriksa puing-puing Chu Feng. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan crimson yang masih bergelombang. Segera, senyum dingin muncul di mulutnya yang besar. Untuk memainkan trik semacam ini dengan raja ini, kamu benar-benar orang yang tidak tahu kematian. Sebuah suara yang bahkan lebih memekakkan telinga dari guntur terdengar dari mulut Raja Iblis itu. Raja Iblis itu sebenarnya mampu berbicara bahasa manusia. Setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, bola matanya yang sangat besar itu mulai memancarkan cahaya hitam yang aneh. Kemarilah untuk raja ini. Raja Iblis itu mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Seperti gunung berapi yang sangat besar, tanah di kejauhan meletus. Selain itu, yang meletus bukanlah magma. Tapi sebaliknya, itu adalah sejumlah besar tanah dan debu yang memenuhi langit. Ada siluet merah di dalam tanah, dan itu adalah Chu Feng dan gadis kecil yang dia pegang di dadanya. Ternyata tubuhnya itu di tanah hanyalah palsu, yang dibuat oleh Chu Feng menggunakan teknik spiritualis dunianya. Namun meskipun dia berhasil menarik wol dari mata makhluk-makhluk iblis itu, tapi dia gagal melakukannya untuk melawan Raja Iblis. Pada akhirnya, kamu telah menunjukkan dirimu. Chu Feng yang berhasil ditemukan tidak hanya tidak gugup, tapi ekspresi tekad muncul di matanya. Bergemuruh. Tiba-tiba saja guntur meledak di langit, dan itu benar-benar memekakkan telinga. Itu adalah kilatan merah tua, dan warna merah dari petir ini jauh lebih kuat daripada awan. Seperti naga, kilat itu melesat menembus awan merah tua. Setelah kilat muncul di langit, kilat merah itu muncul di mata Chu Feng dan di tubuhnya. Adapun pedang dewa jahat, permukaannya ditutupi oleh petir tirani juga. Semua ini disebabkan oleh pedang dewa jahat. Meraung. Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak. Setelah itu, pedang dewa jahat yang dia pegang di tangannya melesat melintasi langit. Wush! Sinar pedang yang dipenuhi dengan kilat merah itu menyapu, dan itu membuat langsung menuju Raja Iblis. Semua makhluk iblis melompat ke udara, dan mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memblokir tebasan pedang yang tertuju ke raja mereka. Namun, semua makhluk iblis yang bersentuhan dengan sinar pedang itu langsung hancur. Tubuh mereka tidak hanya dipotong setengah oleh sinar pedang itu, tapi tubuh mereka meledak di tempat. Dari sini orang bisa membayangkan betapa kuatnya sinar pedang itu. Saat kilat melonjak dan cahaya merah memenuhi langit, sinar pedang segera tiba di hadapan Raja Iblis. Selanjutnya, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Namun dihadapkan dengan sinar pedang yang masuk, Raja Iblis berdiri di sana tanpa bergerak. Itu akan memungkinkan sinar pedang mengenai tubuhnya. Bang! Bergemuruh. Saat sinar pedang bertabrakan dengan tubuhnya, puluhan ribu baut kilat melonjak ke segala arah dan menembus tanah di bawah, dan juga awan di atas. Semua makhluk iblis yang berdiri dalam jarak jutaan meter dari Raja Iblis, mereka langsung dilenyapkan oleh petir. Namun setelah kilat itu menyebar, Chu Feng berdiri di sana dengan tertegun. Hasil dari tebasan itu mampu melenyapkan banyak makhluk iblis. Namun Raja Iblis yang dipukul langsung oleh tebasan petir merah itu benar-benar tidak terluka. Orang ini, pada saat itu, Chu Feng merasa tubuhnya benar-benar lemas, dan keputusasaan bahkan memenuhi matanya. Chu Feng sebenarnya sudah menebak bahwa, pasti ada semacam raja atau semacam pemimpin di belakang semua makhluk iblis. Chu Feng berencana untuk menunggu raja itu muncul, sehingga dia bisa melepaskan serangan fatal padanya untuk menyelesaikan semuanya. Hanya saja, dia tidak berharap kalau Raja Iblis itu begitu kuat, hingga bahkan Evil God Sword tidak berdaya melawannya. Prot, tiba-tiba saja Chu Feng membuka mulutnya dan menyemprotkan pilar darah. Darah yang dia semprotkan sebenarnya berwarna hitam. Setelah muntah darah, Chu Feng langsung menjadi sangat kurus. Sepertinya semua dagingnya telah meninggalkannya. Dia menjadi sangat lemah,
sehingga dia sepertinya akan mati kapan saja. Tak lama kemudian, dia jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan kejam. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Namun dia masih dengan erat memegang pedang dewa jahat dengan satu tangan, dan memeluk gadis kecil itu dengan yang lain. Mengapa? Mengapa kamu berusaha begitu keras dan mempertaruhkan hidupmu untukku? Padahal kami baru saling kenal selama 1 tahun, tanya gadis kecil itu. Melihat Chu Feng menjadi seperti itu namun masih memeganginya dan masih melindunginya, tatapan gadis kecil itu mulai berkedip tanpa henti. Chu Feng tersenyum samar pada pertanyaannya dan berkata, "Jangan bilang padaku bahwa persahabatan adalah sesuatu yang hanya bisa ditimbang berdasarkan waktu," kata Chu Feng. "Tapi aku jelas-jelas hanya mengeksploitasi dirimu, kamu seharusnya bisa tahu akan hal itu," kata gadis kecil itu. "Apakah benar begitu? Aku pikir bukan itu masalahnya, aku telah melakukan semua yang kamu minta secara sukarela," kata Chu Feng. "Aku benar-benar tidak layak bagimu untuk melakukan semua ini," kata gadis kecil itu. "Gadis kecil, itu bukan urusanmu untuk menentukan apakah kamu layak atau tidak, tapi sebaliknya, itu harusnya aku yang memutuskan. Jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan itu. Karena bagaimanapun, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku masih merasa bahwa kamu layak mendapatkan semua ini," kata Chu Feng. Chu Feng dengan lembut mengusap kepala si gadis kecil saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia bahkan menatapnya dengan tatapan yang sangat memanjakan. Adapun gadis kecil itu, dia menunduk dalam diam. "Tampaknya kamu tidak lagi bisa menahan serangan dari pedang itu," kata si Raja Iblis. Suara yang mengguncang langit dan bumi bahkan terdengar lagi, dan Raja Iblis sedang menatap Chu Feng dengan tatapan mengejek. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."